Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Kita tetap berusaha untuk kompetitif tetapi sangat amat irit. Dan hasilnya bisa dilihat dari neraca keuangan 3 musim terakhir, Inter surplus 173 juta. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gua mau cerewetin siapakah juara bertahan paling buruk di Serie A selama beberapa tahun terakhir. Oke, kita persempit aja ya menjadi 4 musim terakhir, karena di 4 musim terakhir ada juara yang berbeda-beda. Langsung aja kita mulai dari musim 2019-2020. Saat itu yang mendapatkan Scudetto adalah Juventus dengan 83 poin. Lalu di posisi runner up ada Inter dengan 82 poin. Saat itu pelatih kita adalah Conte, lalu pelatihnya Juventus adalah Sarri. Kemudian di musim berikutnya teman-teman, di musim keduanya Conte, Inter berhasil merebut Scudetto mendapatkan 91 poin. Sedangkan di peringkat 2 ada AC Milan dengan 79 poin. Sementara sang juara bertahan Juventus finish di peringkat 4. Berarti turun 3 level ya, dari peringkat 1 ke peringkat 4. Dan mereka mengumpulkan 78 poin di musim tersebut. Berarti minus 4 poin dibandingkan musim sebelumnya ketika dia merebut Scudetto. Ya not bad lah ya teman-teman. Dari Scudetto kemudian gagal tapi masih peringkat 4. Selain itu catatan lainnya adalah Juventus ganti pelatih loh, dari Sarri kemudian menjadi Pirlo. Dan sisi positifnya lagi dari Juventus saat itu, walaupun gagal mempertahankan Scudetto, setidaknya berhasil merebut Coppa Italia. Lalu lanjut ke musim berikutnya ya, Inter sang juara bertahan mengganti pelatih dari Conte ke Inzaghi, lalu melepas 3 pemain terbaiknya ya, yaitu Lukaku, Hakimi, dan Eriksen. Hasilnya Inter gagal mempertahankan Scudetto. Di musim tersebut yang berhasil merebut Scudetto adalah Milan dengan 86 poin, lalu di bawahnya ada Inter dengan 84 poin. Berarti Inter sang juara bertahan dari peringkat 1 turun ke peringkat 2, cuman turun 1 level. Nah menariknya, walaupun Inter gagal merebut Scudetto, setidaknya berhasil mendapatkan Coppa Italia dan Super Coppa Italia. Lalu lanjut ke musim berikutnya 2022-2023, yaitu musim lalu. Sudah jelas sekali Milan tidak mampu mempertahankan Scudetto. Saat itu yang juara adalah Napoli dengan 90 poin. Dan di peringkat 2 ada Lazio teman-teman dengan 74 poin. Sangat amat jauh ini jaraknya. Dan teman-teman ingat nggak, Milan sebagai juara bertahan finish di peringkat berapa musim lalu? Finish di peringkat 5. Tetapi untungnya Juventus mendapatkan hukuman pengurangan poin sehingga Milan naik ke peringkat 4. Hoki banget. Jadi Milan sebagai juara bertahan turun dari peringkat 1 ke peringkat 5. Bahkan dalam urusan poin dia minus 16 teman-teman, parah banget. Dengan demikian teman-teman, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa AC Milan adalah juara bertahan paling buruk? Belum tentu juga, karena masih ada musim ini nih. Kita lihat dulu bagaimana nasib Napoli. Akan tetapi sampai dengan paruh musim ini ya, sampai dengan Giornata 19, Napoli sih, waduh ini udah luar biasa parah. Jauh lebih jelek dibandingkan Milan. Dari sisi poin aja mereka sudah minus 22 sejauh ini. Dan dari sisi peringkat melorot 8 level. Gila, jauh banget. Berarti kalau mau dibuat kesimpulan sederhananya begini ya teman-teman. Juventus sebagai sang juara bertahan turun 3 peringkat ya, dari peringkat 1 ke peringkat 4. Kemudian dari catatan poin minus 4. Untuk Inter turun 1 peringkat aja, dari peringkat 1 ke peringkat 2. Kemudian dari sisi poin minus 7. Akan tetapi catatannya adalah baik Inter maupun Juventus walaupun gagal merebut Scudetto, setidaknya berhasil mendapatkan gelar lain. Untuk Juve berhasil mendapatkan Coppa Italia, sedangkan untuk Inter berhasil mendapatkan Coppa dan Super Coppa. Dan keduanya sama-sama mengganti pelatih. Juventus dari Sarri ke Pirlo, sedangkan Inter dari Conte ke Inzaghi. Bahkan Inter juga melepas Hakimi, Lukaku, dan Eriksen. Sementara juara bertahan lainnya, Milan turun 4 peringkat dari peringkat 1 ke peringkat 5 dan poinnya minus 16, jauh banget. Padahal Milan tidak mengganti pelatih sama sekali. Jadi jelas ya, kalau dilihat dari 3 musim terakhir, Milan adalah juara bertahan paling buruk. Sekarang Milan sedang harap-harap cemas Napoli yang akan mengambil tahta tersebut. Kalau dilihat dari fakta-fakta tadi teman-teman, kita benar-benar harus mengapresiasi Inter sih. Bisa dikatakan Inter adalah juara bertahan yang paling baik, paling berusaha gigih untuk mempertahankan gelar juaranya. Kita cuma turun 1 peringkat dan bahkan di musim-musim berikutnya pun kita sangat konsisten. Dan yang bikin gokilnya lagi teman-teman, Inter melakukan ini semua dengan status finansial sangat amat mencekik. Karena di saat bersamaan Zhang, Marotta, dan Ausilio ya, manajemen kita benar-benar berusaha menyelamatkan sisi finansial gara-gara pandemi ya.
kita tetap berusaha untuk kompetitif tetapi sangat amat irit. Dan hasilnya bisa dilihat dari neraca keuangan 3 musim terakhir. Inter surplus 173 juta, Milan minus 185 juta, jauh banget. Juventus minus 106, sedangkan Napoli minus 25 juta. Nah, hal inilah yang membuat gue berdecak kagum. Kita selama 4 tahun terakhir sangat amat konsisten ada di level tertinggi. Kita mempertahankan gelar juara sampai dengan detik-detik terakhir walaupun akhirnya lepas. Di satu sisi tetap konsisten juga mendapatkan gelar juara dengan pengelolaan keuangan yang sangat amat mencekik dan bahkan membuat para fans murka banget ya ke Zhang. Tetapi nyatanya dari torehan performa di atas lapangan kita konsisten dan dari sisi finansial kita paling surplus dibandingkan yang lain. Nah, kalau menurut teman-teman gimana dari fakta-fakta yang gue sampaikan tadi? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya teman-teman. Nah, untuk menutup cerewetin Inter hari ini, ada satu fakta menarik lainnya yang ingin gue sampaikan ke teman-teman. Teman-teman, sama seperti tahun lalu, di tahun ini gue bikin kalender yang kali ini adalah kalender 2024 dengan tema Inter. Ini tema bukan sembarang tema ya. Bukan cuman ada foto-foto pemain Internya nih, tetapi ada jadwal Serie A Inter di 2024. Ini gua kasih tanda nih. Ini nggak kelihatan kali ya kalau di kamera. Ntar gua kasih gambar yang lebih zoom. Ini gua kasih tanda di jadwal pertandingan Inter. Contoh, di bulan Maret tanggal 3 ada logo Genoa, tulisannya H. Itu berarti di tanggal 3 Maret kita akan melawan Genoa di kandang sendiri, home. Kemudian 10 Maret, melawan Bolonya. Ada logonya nih, keren banget. Lalu di bulan Februari contohnya, di tanggal 11 kita akan melawan Roma. Ini ada logo Roma, ada tulisan away-nya. Gokil banget. Ini adalah kalender meja. Dan bukan cuma ada kalender meja, gue juga ada kalender dinding yang jauh lebih besar. Gokil, lebih enak lagi ngelihatnya. Tuh, mantap banget. 7 Januari, home Verona, ada logo Veronanya. Untuk harga kalender meja dengan kalender dinding sama ya, sama-sama 75.000. Tetapi kalau beli dua bukan 150.000, 125.000. Lebih hemat. Belinya di mana? Bisa beli di Tokopedia dan ada di Shopee. Linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman. Sky Sport memberitakan bahwa sejak Serie A kembali diikuti oleh 20 tim, Lautaro Martinez adalah pemain kedua yang mampu mencetak lebih dari 15 gol di paruh pertama musim. Sejauh ini Lautaro Martinez telah mencetak 16 gol ya. Nah, di atas Lautaro ada Mauro Icardi teman-teman yang mencetak 17 gol sampai dengan paruh musim. Ini gila juga ya si Mauro Icardi ya. Sekarang kita ngelihat Lautaro aja kayak gacor banget. Berarti Icardi dulu juga sebetulnya gacornya luar biasa. Dan kalau kita mau coba membandingkan performa tim secara keseluruhan, dulu kan Icardi ada di banter era ya. Pemain-pemain yang ada di sekitarnya nggak sebagus sekarang. Nah, sisi menarik lainnya lagi teman-teman, sepertinya kita memang berjodoh dengan penyerang-penyerang Argentina ya. Penyerang Argentina di Inter selalu gacor-gacor. Ya ada Icardi, ada Milito, ada Palacio, sekarang Lautaro. Nah, kita nggak perlu khawatir untuk regenerasi berikutnya karena sekarang kita punya Valentin Carboni yang lagi gacor juga bersama Monza. Kemarin dia baru saja mencetak 1 gol 1 assist. Kalau menurut data Opta teman-teman, ternyata Valentin Carboni adalah salah satu dari sedikit pemain, total cuma ada 4 pemain, kelahiran 2005 ke atas yang mampu mencetak minimal 2 gol 2 assist di 5 liga besar Eropa di musim ini. Gokil. Jadi teman-teman, ketika Lautaro Martinez masih ada di usia emasnya, di satu sisi kita sedang mengembangkan bakat lainnya nih, permata lainnya dari Argentina dalam diri Valentin Carboni. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.